hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Grace Pitapkan di PAU dengan NIM 43225102 dari kelas 1C TKI. Di sini saya akan membahas tentang ikatan kimia mata kuliah kimia dasar. Nah, baik, adapun daftar isi yang saya cantumkan di dalam pembahasan saya, yang pertama itu ada pengertian dan tujuan serta jenis-jenis ikatan kimia. Yang kedua, pengertian dan ciri-ciri tentang ikatan ion beserta contohnya. Yang ketiga, pengertian dan ciri-ciri tentang ikatan kovalen beserta contohnya. Dan yang keempat atau yang terakhir itu pengertian dan ciri-ciri ikatan logam beserta contohnya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu kita mengetahui soalnya dulu. Nah, soalnya itu berbunyi, buatlah video 8-10 menit yang menjelaskan tentang ikatan kimia. Nah, selanjutnya kita membahas lebih jauh tentang ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia? Nah, ikatan kimia itu adalah gaya yang mengikat atom-atom bersama untuk membentuk molekul atau senyawa. Nah, adapun tujuan dari pembuatan ikatan yaitu bertujuan untuk mencapai konfigurasi elektron yang stabil serta mengurangi total energi potensial sistem. Nah, adapun jenis-jenis ikatan kimia itu yang pertama ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, dan yang dua lagi ini mereka bukan ikatan utama, melainkan ikatan sekunder dan ikatan lemah. Nah, yang termasuk ikatan sekunder itu ada ikatan hidrogen, dan yang termasuk ikatan lemah itu gaya van der Waals. Nah, yang saya ambil dari jenis ikatan ini untuk membahas lebih lanjut ada 3, ikatan ion, ikatan logam, dan ikatan kovalen. Nah, yang pertama itu kita akan membahas jenis ikatan kimia. Yang pertama itu ikatan ion. Nah, apa sih itu ikatan ion? Nah, ikatan ion adalah ikatan yang terbentuk akibat transfer elektron dari satu atom ke atom lain. Nah, adapun 3 ciri-ciri ikatan ion. Yang pertama terjadi antara logam dan non-logam, pembentukan ion positif atau kation, dan pembentukan ion negatif atau anion, dan memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, adapun contoh senyawa dalam ikatan ion yaitu senyawa NaCl atau natrium klorida atau sering disebut garam dapur. Nah, seperti contoh di gambar, transfer elektron dari atom Na atau natrium ke atom klorida atau Cl seperti ini. Selanjutnya kita membahas tentang contoh ikatan ion. Nah, adapun contoh ikatan ion yang saya ambil sebagai contoh yaitu NaCl atau biasa dibilang garam dapur atau natrium klorida. Nah, adapun proses pembentukan NaCl atau natrium klorida melalui ikatan ion dan alasan terbentuknya itu adalah yang pertama identifikasi unsur senyawa. Nah, Na sendiri itu atau natrium merupakan golongan 1A dan punya 1 elektron valensi. Nah, yang kedua itu Cl atau klor. Klor sendiri termasuk dalam golongan 7A yang mempunyai 7 elektron valensi. Nah, adapun kecenderungan atomnya, Na ingin stabil. Nah, supaya stabil, dia akan melepaskan 1 elektron sehingga kuil terluar menjadi penuh. Nah, klor sendiri ingin stabil juga. Nah, agar dia stabil, dia menangkap 1 elektron agar genap menjadi 8 elektron atau genap menjadi aturan oktet. Nah, yang ketiga itu dia membentuk ion. NaCl membentuk Na+ ditambah dengan elektron. Kalau klor sendiri, klor ditambah elektron menjadi klormin. Nah, yang keempat terjadi gaya tarik elektron statik. Nah, ion Na bermuatan positif tertarik kuat oleh ion klor yang bermuatan negatif. Terus yang kedua, gaya tarik ini membentuk ikatan ion. Nah, jadi terjadilah senyawa NaCl atau garam dapur atau natrium klorida
Nah, Na ditambah Cl menjadi NaCl atau terjadi ikatan ion atau elektrokovalen. Nah, yang kedua itu kita membahas tentang ikatan kovalen. Nah, apa sih itu ikatan kovalen? Nah, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang terbentuk akibat pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ada pun dua ciri-ciri ikatan kovalen. Yang pertama itu terjadi antara atom non-logam dan dapat membentuk senyawa polar dan non-polar. Nah, ada pun contoh senyawanya yaitu senyawa H2O atau senyawa air, seperti contoh di gambar. Nah, ada pun contoh ikatan kovalen yang paling lazim itu atau paling sering kita jumpai itu senyawa H2O atau senyawa air. Nah, ada pun pembentukan ikatan kovalen pada H2O atau pada senyawa air dan jenis ikatan kovalen yang terbentuknya itu yang pertama kita dulu mengidentifikasi unsur penyusunnya. Nah, kan terdiri dari dua senyawa. Nah, yang pertama itu H atau hidrogen. Hidrogen sendiri mempunyai tergolong dari golongan 1A. Dia mempunyai 1 elektron valensi. Terus yang kedua itu oksigen atau O. Dia merupakan golongan 6A yang mempunyai 6 elektron valensi. Nah, kedua kita akan mengetahui kecenderungan atomnya. Nah, H ingin stabil. Jadi dia membutuhkan 1 elektron lagi agar mencapai aturan duplet 2 elektron. Nah, O sendiri juga ingin stabil, tapi dia membutuhkan 2 elektron lagi agar mencapai aturan oktet atau 8 elektron. Nah, yang ketiga itu kita pembentukan ikatan. Nah, setiap atom H menyumbang 1 elektron dan O menyumbang 1 elektron untuk dipakai bersama. Nah, terbentuk 2 pasangan elektron yang dipakai bersama antara O dan 2 atom H. Nah, selanjutnya terjadi ikatan kovalen. O berbagi 2 elektron dengan 2H sehingga terbentuk 2 ikatan kovalen tunggal. Jadi terbentuklah senyawa H2O atau senyawa air. Nah, ada pun contohnya itu di gambar. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan logam. Nah, apa sih ikatan logam? Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terjadi akibat adanya lautan elektron yang bebas bergerak di antara ion logam. Nah, ada pun 2 ciri-ciri ikatan logam. Yang pertama mampu menghantarkan listrik dan panas, dan yang kedua bersifat ulet dan dapat ditempa. Nah, ada pun contoh ikatan logam seperti di gambar, yaitu besi Fe dan tembaga atau Cu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh ikatan logam. Nah, yang termasuk contoh ikatan logam tadi itu ada besi atau Fe dan tembaga atau Cu. Nah, adapun proses terbentuknya ikatan logam pada paduan Fe dan Cu atau paduan pada besi dan tembaga serta sifat yang ditimbulkan dari ikatan tersebut. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi lagi nih unsur penyusunnya. Nah, yang pertama itu kita mengidentifikasi Fe atau besi dan Cu atau tembaga. Mereka kan sama-sama logam. Nah, logam memiliki elektron valensi sedikit, hanya 1-3 elektron yang relatif mudah dilepaskan. Nah, yang kedua itu kita menentukan kecenderungan atomnya. Nah, atom logam Fe dan Cu cenderung melepas elektron valensinya, dan elektron valensi tersebut tidak lagi terikat pada satu atom saja, melainkan bebas bergerak di antara inti-inti atom logam. Nah, yang ketiga itu terjadi pembentukan ikatan. Nah, elektron valensi dari Fe dan Cu membentuk lautan elektron. Nah, inti atom logam atau ion positif Fe2+ atau Fe3+ dan Cu2+ tersusun dalam satu logam. Nah, gaya tarik antara lautan elektron dengan ion positif logam inilah yang disebut ikatan logam. Nah, selanjutnya itu terjadi ikatan logam. Fe dan U saling berbagi elektron valensi yang bebas bergerak sehingga menghasilkan paduan logam yang kuat dan konduktif.
Jadi terbentuklah senyawa paduan logam antara Fe atau besi dan Cu atau tembaga.